Apa itu muatan peminatan kejuruan teknik pemesinan? Nah, muatan peminatan kejuruan teknik pemesinan merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan potensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, atau kemampuan dalam bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian. Dalam hal ini sesuai yang saya ajarkan, yakni kompetensi keahlian teknik pemesinan. Dalam muatan peminatan kejuruan teknik pemesinan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang pertama adalah dasar bidang keahlian. Nah, ini terdiri dari mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, fisika, dan kimia. Namun saya tidak mengajarkan mata pelajaran ini. Dan yang kedua adalah dasar program keahlian yang terdiri dari mata pelajaran ada gambar teknik mesin, kemudian pekerjaan dasar teknik mesin, dan dasar perancangan teknik mesin. Nah, yang ketiga adalah kompetensi keahlian, ya, terdiri dari mata pelajaran gambar teknik manufaktur, kemudian teknik pemesinan bubut, teknik pemesinan freeze, kemudian teknik pemesinan gerinda, dan teknik pemesinan NC atau CNC dan CAM. Serta yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Bapak sendiri adalah lulusan dari Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo, program studi S1 Teknik Mesin. Kemudian Bapak lahir di Kota Jombang tahun 1996. Dan tempat tinggal sekarang ada di Kelurahan Ngelom Megare, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Nah, ini adalah nomor HP saya apabila ingin berkomunikasi, bisa dicatat, yakni 085790695446. Saya ucapkan selamat kepada peserta didik baru yang sudah diterima di SMK Wahana Karya Surabaya pada tahun 2021 ini, ya. Selamat datang dan selamat belajar dan selamat mengukir masa depan bersama kami. Pesan saya kepada para peserta didik baru bahwa seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan, maka tantangan yang akan dihadapi peserta didik juga semakin berat. Namun saya mengajak pada para peserta didik baru ini untuk selalu optimis, ya. Karena dengan optimis, insya Allah yang berat menjadi ringan dan yang sulit menjadi mudah. Saya kira itu demikian perkenalan dari saya. Apabila ada pertanyaan tentang perkenalan saya, silahkan disampaikan. Salam sehat dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa baru SMK Wahana Karya Surabaya jurusan multimedia. Saya berharap Anda tidak salah masuk jurusan. Sebelumnya Anda harus mengetahui apa itu multimedia, atau Anda hanya sekedar ikut-ikutan teman Anda yang masuk jurusan multimedia. Sebelumnya kita harus berkenalan dengan jurusan multimedia. Apa itu multimedia? Apakah Anda sudah mengetahuinya sebelumnya? Mari kita cari tahu apa itu multimedia. Yang pertama, definisi multimedia yaitu suatu sarana atau media melalui pengguna komputer dalam menghubungkan dan menyajikan suara, teks, animasi, audio, video dengan alat bantu dan koneksi sehingga menggunakan dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Jadi multimedia itu banyak media. Jadi penggabungan antara teks, animasi, audio, video dengan alat bantu. Nanti di situ bisa saling berkomunikasi, berinteraksi secara bersama-sama. Jurusan multimedia kerja apa sih? Nanti Anda setelah lulus tentunya akan mengikuti, yaitu
dunia kerja. Dunia kerja semakin ketat, semakin sulit mencarinya. Apa sih kerjaan multimedia setelah lulus? Jadi banyak peluang sebenarnya di jurusan multimedia, yaitu yang pertama yaitu sebagai animator. Nanti akan ada animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Di situ Anda mempelajarinya di kelas 11. Terus yang kedua yaitu multimedia design atau desainer, yaitu membuat atau merancang skema, tempat, dan latar ruangan yang bisa banyak digunakan baik untuk entertainment atau kehidupan. Jadi Anda nantinya akan mendesain sebagai desainer multimedia. Terus untuk yang untuk yang ketiga yaitu sebagai video editor atau audio editing. Nanti Anda juga akan pelajari yaitu bagaimana cara membuat video konten, terus nanti bagaimana mengeditnya supaya Anda videonya bisa menarik para viewer atau penonton. Terus Anda juga akan mempelajari Photoshop, terus untuk mengedit audio, musik, dan efek-efek suara. Terus yang keempat, nanti Anda juga bisa sebagai video shooting dan fotografer. Kalau untuk fotografer, dasar-dasarnya kelas 10 sudah diberikan. Nanti untuk pendalaman kelas 11, kelas 12 juga pendalaman yaitu tentang fotografi atau video, nanti juga akan Anda pelajari. Terus yang kelima yaitu webmaster. Nanti Anda akan mendesain sebuah situs atau web dibuat secara online. Nanti akan Anda pelajari di kelas 12. Terus untuk peluang yang terakhir yaitu sebagai kerja kantoran. Anda di jurusan multimedia nantinya akan belajar mengenai Office, meliputi Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan sebagainya. Jadi untuk peluang kerja, insya Allah untuk jurusan multimedia banyak peluang di dunia kerja. Pastinya untuk dunia kerja Anda juga harus pintar-pintar berinovasi dan terus belajar supaya Anda bisa improve pengetahuan dan skill. Terus untuk jenis-jenis multimedia secara umum atau secara general yaitu meliputi multimedia interaktif, multimedia linear, multimedia hiperinteraktif, multimedia kids. Itu nanti secara umum yang Anda pelajari di jurusan multimedia. Dan untuk manfaat multimedia untuk pendidikan yaitu sebagai untuk proses pembelajaran lebih menarik, berbeda dengan tanpa menggunakan multimedia seperti Anda belajar di buku, textbook, LKS, dan lain sebagainya. Anda kalau di multimedia bisa belajar dengan video, lewat audio, atau penggabungan video dan audio, teks, dan animasi dan sebagainya. Terus untuk manfaat yang kedua yaitu lebih interaktif. Terus untuk lebih interaktif ini maksudnya apa? Kalau interaktif ini bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi untuk komunikasi lebih secara dua arah, tidak satu arah. Kalau
manfaat selanjutnya yaitu manfaat ketiga, yaitu jumlah waktu mengajar dapat dikurangi atau bisa dipangkas, atau ini lebih tepatnya lebih fleksibel, bisa belajar kapan saja dan di mana saja untuk multimedia ini. Terus yang keempat, manfaat multimedia, kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Dan untuk yang terakhir yaitu sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Jadi untuk meningkatkan minat belajar siswa dapat menggunakan multimedia. Sekian untuk pengenalan jurusan multimedia. Selamat belajar, SMK bisa.